Ya, jadi waktu Pemira itu ada sekitar 9 kandidat, itu termasuk saya. Dan hasil Pemira itu nanti... Nah, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang mengkoordinasi banyak orang, saya sebenarnya terpilih apa sih menjadi arti ketua pemimpin? umum, penilaian dari Bapak Ibu Guru dan pembina, dari segi akhlak, perilaku, dan nilai. Selamat pagi pemuda luar biasa, selamat datang di Youth Generation bersama saya Azwa Safrina. Seperti pesan Haidar Nasir bahwa masalah dan tantangan di hadapan Anda jauh lebih kompleks dan berat daripada masa sebelumnya. Karena itu, jadilah generasi terpelajar Muhammadiyah yang berkemajuan. Dari sini kita ketahui bahwa pemuda memegang peranan yang sangat penting dalam kepemimpinan bangsa di masa depan. Karena pemudalah yang menjadi tonggak kemajuan suatu bangsa, khususnya dalam sebuah persyarikatan Muhammadiyah, untuk membawa kepada perubahan yang berkemajuan. Muhammadiyah dibangun sebagai harapan untuk mencerdaskan kehidupan generasi muda. Maka dari itu dibentuklah sebuah ikatan pelajar Muhammadiyah untuk sama-sama mengajak para pemuda lainnya untuk berkontribusi tidak hanya ikut mencerdaskan generasi muda, tetapi juga menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Seperti salah satu di antaranya yang baru 1 tahun menjabat, namun kepemimpinannya sudah siap membawa Muhammadiyah menuju ke langkah yang lebih maju. Saya undang ke kursi Youth Generation hari ini Ketua Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, Syakan Dias Iman Dias. Assalamualaikum Ivan, baik silakan duduk. Halo, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Syakan Dias Ivan, Ketua PRIPM SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Sudah berapa tahun Anda menjabat, sudah berapa periode? Ya, untuk saat ini saya udah hampir 1 tahun menjabat sebagai ketua umum dan udah hampir 2 periode mengikuti organisasi ini. Oke, ini ada yang mengatakan bahwa dulunya sebenarnya SMP itu Anda belum ikut ke organisasian IPM, baru SMA ini Anda tertarik untuk bergabung di organisasi IPM. Kenapa demikian? Kenapa nggak waktu dulu SMP tertariknya? Ya, pada waktu SMP saya belum tertarik untuk mengikuti organisasi. Saya lebih tertarik untuk mengikuti koordinator lapangan atau supporter yang biasanya mendukung tim basket waktu SMP itu. Oke, kemudian mulai dari pertama pemilihan sampai Anda dilantik menjadi Ketua PRIPM Semamda, sudah ada berapa kandidat yang berhasil Anda sisihkan? Ya, jadi waktu Pemira itu ada sekitar 9 kandidat, itu termasuk saya. Dan hasil Pemira itu nanti akan terbentuk 7 formatur dan alhamdulillahnya saya masuk ke 7 formatur itu. Memangnya menurut Anda apa yang membedakan antara Ivan dengan kandidat-kandidat lainnya sehingga Ivan yang dipilih untuk menjadi Ketua PRIPM Semamda? Ya, jadi sebenarnya teman-teman kandidat ini memiliki visi dan misi yang sama-sama bisa menjadikan PRIPM Semamda lebih maju. Tapi yang membedakan sebelum saya menyusun visi dan misi saya sudah menganalisa kira-kira program kerja yang seperti apa yang dibutuhkan oleh teman-teman Semamda. Dan faktor lain
yaitu saya terpilih menjadi ketua umum. Penilaian dari Bapak Ibu guru dan pembina dari segi akhlak, perilaku dan nilai. Memangnya pada saat itu program kerja seperti apa yang dibutuhkan oleh teman-teman Semamda? Ya, pada saat itu saya melihat teman-teman ini lagi suka e-sport ya. Makanya itu saya membuat program kerja e-sport dan alhamdulillahnya sudah terrealisasikan. Oke, kemudian saat pertama kali menjadi ketua, apalagi seperti yang Anda bilang sebelumnya, Anda belum pernah ikut organisasi IPM. Jadi struggle atau masalah terbesar apa yang pada saat itu Anda harus hadapi? Ya, waktu saya menjabat itu kebetulan ada kondisi pandemi itu ya. Saya sangat sulit untuk komunikasi, lalu membangun relasi antar anggota dan kaderisasi. Dan kemudian bagaimana Anda mengatasi hal tersebut? Ya, untuk komunikasi sendiri, biasanya ketika kita setelah membuat event, pasti ada rapat evaluasi. Nah, rapat evaluasi ini diharapkan untuk teman-teman dan para anggota itu bisa mengintrospeksi dirinya sendiri agar kesalahan yang udah di eval itu tadi tidak terjadi kembali. Dan untuk membangun relasi dan kaderisasi itu biasanya kita menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi yang lain. Apakah Anda menilai bahwa kaderisasi melewati aplikasi Zoom itu dinilai efektif? Ya, insya Allah, karena kita menggunakan beberapa kriteria yang sudah kita buat dengan ibu-ibu pembina, lalu dan beberapa ada metode tahapan-tahapan, dan insya Allah itu menjamin bisa menjadikan kader-kader yang baik. Oke. Kalau di awal tadi Anda mengatakan bahwa salah satu faktor terpilihnya Anda menjadi ketua IPM ini karena program kerja yang Anda buat. Memangnya setelah diaplikasikan pada masa jabatan Anda, apa yang membedakan antara proker Anda di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, sebenarnya program kerja tahun ini itu tidak jauh beda dengan program kerja tahun lalu. Yang membedakan hanya sistemnya aja, yaitu sistem online. Oke, kemudian dari pengaplikasian program kerja tersebut dan visi misi yang Anda selama masa jabatan ini, sebenarnya Ivan sendiri lebih menekankan pada aspek pengembangan eksternal seperti pembuatan acara-acara atau event, atau ke internalnya seperti peningkatan kualitas SDM, organisasi IPM, bagaimana itu? Ya, pada periode ini saya lebih memfokuskan untuk mengembangkan di bidang internalnya. Kenapa? Agar teman-teman pada periode berikutnya ketika ingin mengembangkan di bidang eksternal, teman-teman itu sudah siap dan tidak mengulangi kesalahan yang ada di periode tahun lalu. Oke. Dan kemudian dalam masa menjadi ketua IPR IPM Semamda, pastinya kita sebagai ketua tidak bisa memaksakan kehendak agar semua anggota setuju dengan pendapat kita. Nah, pada saat di kondisi ada pro dan juga ada yang kontra, ada yang setuju dan juga tidak setuju dengan pendapat Ivan, itu bagaimana cara Ivan untuk menyelaraskan agar bisa menjadi satu suara? Ya, ketika kita sedang bermusyawarah atau melakukan rapat, pasti adanya perbedaan pendapat. Nah, itu ketika kita sedang rapat, biasanya kita menggunakan sistem voting. Saya ambil contoh, misal ada pendapat 1 dan pendapat 2. Biasanya kita mintai beserta alasannya juga. Lalu semisal pendapat 1 itu mendapatkan voting yang lebih banyak, nantinya kita akan diskusikan kembali bersama pembina kita. Lalu ketika sudah menghasilkan sebuah keputusan, diharapkan untuk teman-teman atau para anggota menerimanya dengan lapang dada. Oke. Menjadi seorang ketua pasti kan banyak pengalaman ya yang didapatin, apalagi sebelumnya belum pernah ikut di organisasi IPM. Nah, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang mengkoordinasi banyak orang, sebenarnya apa sih arti pemimpin menurut Ivan sendiri sebagai seorang ketua? Oke, ya menurut saya seorang pemimpin itu seseorang yang mau memimpin dan mau dipimpin. Dan seorang pemimpin pun memiliki orientasi pada penyelesaian masalah bersama, kesepakatan bersama, mengayomi dan mempertahankan anggota-anggotanya yang sedang ia pimpin. Oke. Kemudian ada nggak nih sosok yang bisa menjadi role model Ivan sehingga menjadi pemimpin yang saat ini? Ya, sosok yang saya dambakan sekali yaitu Bapak Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa? Soalnya saya kagum sekali dengan semangatnya beliau. Dengan waktu itu banyak sekali orang yang ingin menjatuhkan organisasi ini, tapi dengan semangatnya
sekarang kita bisa rasakan betapa besarnya Muhammadiyah saat ini. Oke, baik, luar biasa sekali. Berarti dari semangat Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang Ivan jadikan sebagai contoh dalam mengaplikasikan kepemimpinannya di organisasi PRIPM Semamda ini ya. Oke, terakhir nih, pesan apa yang ingin Ivan sampaikan kepada semua penonton pemuda luar biasa yang menonton hari ini tentang untuk menumbuhkan atau membangun jiwa kepemimpinan di dalam diri seorang pemuda? Ya, saya berpesan kepada teman-teman untuk bisa melatih dirinya sendiri, memimpin dirinya sendiri dengan bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan. Lalu memanage waktu dengan baik, lalu memilih teman yang baik atau yang buruk. Lalu yang kedua, team working ini sangat berguna sekali bagi teman-teman yang sudah mengikuti organisasi. Kenapa? Dengan adanya kerjasama, insya Allah dapat mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut. Lalu yang poin terakhir yaitu komunikasi. Ya, komunikasi ini juga sangat penting sekali bagi teman-teman yang sudah mengikuti organisasi. Kenapa? Komunikasi ini dapat membangun relasi antar anggota, dan saya yakin organisasi yang baik itu berawal dari komunikasi yang baik. Baik, luar biasa. Syahkan Dias Ivan, Ketua PRIPM SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Terima kasih atas hari ini karena telah membagi pengalaman yang luar biasa. Dan terima kasih juga untuk Anda yang telah menyaksikan Youth Generation hari ini. Tapi sebelum saya tutup, ada secarik pesan singkat untuk para pemuda luar biasa. Besi yang kuat bermula dari biji besinya yang berkualitas. Sebuah bangsa yang hebat dinilai dari para generasi mudanya yang berkualitas. Tetapi tidak cukup jika hanya kualitas biji besinya yang bagus, jika tidak ditempa sampai mulus. Sama seperti generasi muda yang jika tidak diamplas mulai sekarang, kedepannya tinggal kita lihat apakah akan menjadi penakluk atau hanya seorang penakut. Ada banyak cara untuk menjadikan para generasi muda ini seperti besi yang berkualitas mahal. Namun, dari semua cara itu, jika di dalam dirinya tidak ada jiwa pemimpin yang setidaknya dapat memimpin dirinya sendiri, maka sama saja. Bisa jadi akan ada orang asing yang memegang kuasa negeri ini. Karena sesungguhnya, setiap orang itu ada jiwa pemimpin dalam dirinya. Hanya saja, bagaimana cara kita mewujudkannya. Saya Azza Safrina, terima kasih dan selamat pagi.